Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tugas dengan mata kuliah adalah pengelolaan sumber daya pesisir. Jadi, judul yang saya ambil adalah temanya sesi laut berbasis masjid. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Intan Munamtia, saya Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Geologi. Jadi, kawan-kawan langsung saya simak video saya kali ini. Nah, apa itu SASI? SASI merupakan praktik adaptasi terhadap alam yang dijalankan sebagai bagian dari interaksi masyarakat Raja Ampat dengan lingkungannya. Dengan beragamaannya, pemahaman dan agama, maka setiap kelompok memperlakukan lingkungan sesuai dengan ritual keagamaan yang mereka pahami. SASI bermakna juga sebagai saksi. Maksudnya itu, sebagian persaksian warga penduduk suatu kawasan untuk melakukan pantangan terhadap laku tertentu berkenaan dengan lingkungannya. Dengan demikian, tidak akan ada seseorang yang berdalih ketika melakukan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui waktu dan daerah yang dikenakan status SASI. Dalam konteks sebagian saksi, saat pembukaan dan penutupan sebuah kawasan atau masa tertentu, sebagian saksi itu maka dilakukan upacara. Ini untuk memberikan kesaksian kepada setiap warga bahwa tempat tersebut dikenakan SASI, termasuk waktu yang dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di kawasan yang sudah ditetapkan SASI. Yang kedua itu ada namanya konsepsi SASI masjid. Sebenarnya yang kita ketahui bahwasanya hutan dan laut itu dijadikan kebutuhan dan tempat menjalani kehidupan. Selain itu, masjid juga menjadi lembaga yang memegang otoritas untuk mengatur pengelolaan lingkungan. Berdasarkan kesepakatan antara jamaah masjid, maka pengaturan untuk memanen, pemeliharaan, dan aktivitas relasi antara manusia dengan lingkungan terpusat dalam komunitas yang difasilitasi oleh imam masjid. Penentuan waktu untuk memanen dan masa penutupan suatu kawasan, penentuan denda akibat melanggar larangan dan usaha pelindungan itu diatur oleh masjid, sehingga disebut dengan SASI masjid. Bagi warga yang melanggar larangan akan mendapatkan sanksi dari permusyawaratan warga yang dikoordinasi lembaga yang mengatur wilayah tersebut. Jadi, pada dasarnya masjid atau SASI masjid ini berfungsi bagi penduduk yang mendiami di sekitaran masjid. Demikian pula untuk mengatur penduduk yang memeluk agama Islam. Selain itu, ada juga pelaksanaan sesi terdiri atas dua jenis, di mana ada sesi yang disengaja dan sesi SASI yang tidak disengaja. Kategori SASI yang disengaja adalah adanya upacara penentuan pembukaan dan penutupan, larangan untuk mengambil sumber daya alam, laut atau hutan disesuai dengan masa penetapan yang diumumkan masjid. Adapun SASI yang tidak disengaja adalah aturan hukum yang berlaku sepanjang masa untuk perilaku dan perlakuan tertentu. Perlu diingat kawan-kawan bahwasanya SASI masjid dapat memutuskan untuk sementara waktu untuk melarang memburu biota di laut, dan keputusan SASI dimulai dari urusan jamaah atau atas pengamatan imam masjid dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperlukan sebuah SASI untuk memberikan kelimpahan dan mempertahankan kepastian panen. Nah, karena saya sudah menjelaskan semua yang saya tahu, jadi saya akan menyampaikan kembali bahwasannya sesi laut adalah sesi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk di pesisir pantai tersebut. Itu berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat tergantung pada nilai ekonomi hasil laut tersebut. Nah, video yang saya sampaikan sudah selesai, maka apabila kawan-kawan menyukainya, jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman yang pecinta bio laut. Dan apabila saya sampaikan kurang menarik atau kurang jelas, mohon di komen. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa saya juga lagi proses belajar. Jadi lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.